Kisah Hadratus Syaikh K.H. Umar Rencalang, ulama sufi karismatik Banten, asal mula dan masa kecil. Beliau lahir di Kampung Rencalang, wilayah dahulu Kecamatan Tirtayasa, sekarang masuk ke dalam Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Ayahnya bernama Haji Kanu. Nama lengkapnya hanyalah Umar. Sebutan Rencalang atau Rancalan diberikan masyarakat sebagai tanda tempat asalnya yang dicintai. Sejak kecil, Umar tumbuh di lingkungan yang sangat religius dan rajin belajar agama. Ia senang hal-hal sederhana, memancing di sawah dan sungai sekitar kampungnya, hidup dekat dengan alam dan hati yang tenang. Pendidikan dan sikap hormat. Ia menuntut ilmu kepada ulama besar Banten, yaitu K.H.A. Nawawi Mandaya. Di sana ia belajar bahasa Arab, ilmu fikih, tauhid, dan dasar-dasar ketinggian batin. Dikenal sangat patuh dan hormat kepada guru, pernah suatu kali disuruh menjemput istri gurunya ke Baros, jarak pulang pergi lebih dari 70 km, lalu ia menuntun sepeda sepanjang jalan tanpa berani naik. Kesungguhan dan rasa hormat ini dianggap menjadi sumber keberkahan hidupnya sepanjang masa. Kehidupan dan penampilan yang bersahaja. Kiai Umar dikenal sangat sederhana dan wara. Pakaiannya seperti petani biasa, baju hitam, celana komprang selutut, tanpa sorban atau jubah mewah. Namun di balik penampilan itu, terbit wibawa luar biasa yang membuat pejabat maupun rakyat tunduk karena ketenangan dan kebijaksanaannya. Meskipun memiliki harta cukup 5 ekor kuda dan puluhan hektar sawah, ia tetap makan seadanya, minum air hujan, dan tinggal sederhana. Ia menikah 4 kali dan dikaruniai anak-anak. Rasyad, Abdul Muin, Nurul, Kursiah, Ghazali, Abdul Awal, Jali, Hajiur, dan lain-lain. Kekaromahan dan jalan tarekat. Beliau adalah mursid tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah yang sangat disegani. Banyak hal yang beliau lakukan terlihat khorikul adat di luar kebiasaan manusia biasa. Kadang menghilang tiba-tiba lalu muncul kembali, dianggap sebagai perjalanan batin para sufi yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di rumahnya yang berbentuk joglo sederhana, beliau mendirikan pusat pengajian dan pesantren kecil. Mengajarkan zikir, wirid, syalawat, tauhid, dan kitab berzanji. Ucapannya sering tegas dan memiliki kebenaran yang nyata, seolah setiap kata terjaga oleh kebenaran gaib. Dihormati pejabat dan negara. Pada tahun 1951, beliau menerima kunjungan istimewa dari Menteri Agama RI K.H. Wahid Hashim. Sang menteri sangat kagum melihat kesederhanaan dan kedalaman ilmu batin Kiai Umar. Bahkan Residen Banten sering berkunjung untuk meminta nasihat dan petunjuk hidup, meski penampilan beliau jauh dari kemewahan ulama zaman itu. Bukan hanya rohani, tapi juga peduli sosial. Kiai Umar tidak hanya mengurus jiwa tetapi juga bumi dan kesejahteraan rakyat. Saat kemarau panjang di pesisir utara Banten kekurangan air tawar, beliau memimpin warga membuat penampungan air hujan. Membangun jalan penghubung antara Pontang dan Kemanyungan sepanjang sekitar 20 km agar rakyat lebih mudah beraktivitas dan hidup mandiri. Perjalanan spiritual besar. Pada tahun 1956, tercatat jejak perjalanan suci beliau. Bersama murid-murid, mengunjungi sahabat ulama besar. Kiai Nawawi Mandaya di Mandaya Carenang. Kiai Ibrahim Ketiban Pontang. Lanjut ke wilayah Banten Lama, Cilegon, Anyer, hingga menemui K.H. Hadim Asnawi, sama-sama pewaris amanah tarekat, menunjukkan bahwa Kiai Umar berada di jaringan persaudaraan ulama besar Nusantara yang saling menguatkan dalam kebenaran batin dan syariat yang lurus. Warisan hingga akhir hayat. Kiai Umar Rencalang hidup uzlah namun berpengaruh besar. Ia tidak membangun gedung tinggi, melainkan membangun hati yang lurus. Makamnya di Tanara kini menjadi tempat ziarah bagi pencari berkah dan teladan tentang makna. Hidup sederhana, dekat pada Allah, dan berharga bagi sesama tanpa perlu tampil mewah di mata dunia.